Halo guys, balik lagi bersama Bang Ojol di Sitanggang Channel. Oke, buat sobat-sobat Bang Ojol, gimana kalian kabarnya semua? Pastinya kalian selalu sehat walafiat dan rezekinya dipermudahkan setiap harinya. Amin. Oke guys, kali ini Bang Ojol akan menceritakan sedikit untuk menjelaskan siapa sih sahabat Bang Ojol itu yang tak terlihat itu. Tapi sebelumnya guys, sobat Bang Ojol udah subscribe, udah like, udah komen. Nah, yang belum subscribe dulu dong. Oke guys, dan sekarang langsung aja kita ke ceritanya. Dan mode horor aktif. Oke guys, sekarang Bang Ojol akan ceritakan semuanya kepada sobat-sobat Bang Ojol. Cuma nggak semua apa nama-nama tempat, nama-nama orang Bang Ojol nggak bisa sebutin ya guys, karena menurut Bang Ojol kayak ya sebelum sebelum Bang Ojol publikasikan harusnya izin dulu ya, tapi karena memang Bang Ojol belum ketemu orangnya satu persatu ya, jadi Bang Ojol akan tidak menyebutkan nama dan tempat. Oke, langsung aja guys. Waktu itu saat Bang Ojol di STM, Bang Ojol tuh ngikutin salah satu organisasi yang mungkin menarik gitu buat Bang Ojol. Karena waktu SMP Bang Ojol nggak nemuin sih, kayaknya nggak ada lah di SMP gue itu organisasi yang gue ikutin di STM. Organisasinya ya pastinya Mapala guys, orang-orang hiking naik gunung gitu ya kan, ya lumayan keren lah. Oke, singkat cerita, saat organisasi Mapala itu uh, membuat acara naik ke gunung yang mungkin akhir-akhir sebelumnya mungkin sahabat-sahabat Bang Ojo juga masih terngiang-ngiang kalau ada hal-hal ganjil atau pendaki yang hilang di gunung tersebut. Mungkin teman-teman Bang Ojol yang suka naik gunung tahu deh. Dan langsung aja kita tuh rencana 6 orang kita hiking naik gunung. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba cuma 3 aja yang bisa ikut, termasuk gua. Akhirnya 2 ketuanya satu ya kan, anggotanya gua sama temen gua. Ketuanya itu ya senior lah ya kan, bukan ketua Mapala. Ketua Mapala juga nggak tahu kenapa nggak bisa ikut. Akhirnya singkat cerita, di dalam perjalanan menuju gunung tersebut itu sih sepanjang itu nggak ada masalah apa gitu kan. Nah, saat kita lagi daftar simaksi di pos tersebut, gue nggak tahu kenapa saat gue semangat dari rumah sebelum gue berangkat ke gunung tersebut, itu jadi hal yang aneh saat gue berada di pos yang pendaftaran simaksi itu. Nggak tahu kenapa niat gue itu terurungkan untuk naik ke sana. Dan gue di situ hanya berdiam diri aja, pengen ngelawan perasaan gue kenapa seperti itu. Akhirnya gue selalu positive thinking aja. Mungkin karena capek kali ya di perjalanan atau seperti apa. Nggak ada masalah, udah pede aja. Yang penting niatnya baik, ya kan. Kita nggak macam-macam di atas, oke lah. Apalagi memang sih gue akuin kalau gue baru pertama kali naik ke gunung itu gitu kan. Cuma naik gunung ya udah lumayan banyak lah, cuma nggak sebanyak orang hacking yang udah profesional, enggak. Dan singkat cerita, akhirnya gue
memutuskan untuk tetap lanjut naik ke atas. Dan teman-teman gue 2 orang itu nggak tahu gimana perasaan gue. Cuma dia ada 1 orang yang merasa, bro lu kenapa sih, ya kan, kok sampai pas di sini lu diem aja, padahal sebelumnya lu di kereta, di bis lu ceria amat gitu ya kan, sering bercanda gini kok kenapa lu sini diem. Gue cuma diem, enggak ya kan, mungkin agak sedikit capek aja, gue bilang gitu. Akhirnya singkat cerita gue naik dan di situ ada namanya pos 4 yang tidak direkomendasikan untuk ngecamp. Sobat-sobat Bang Ojol nih yang sering naik gunung pasti tahu deh ya kan. Dan gue perjelas lagi nih, dan di gunung tersebut ada warung yang paling tinggi se-Indonesia, pasti udah tahu ya. Ya, di pos 4 tidak direkomendasikan untuk ngecamp di situ. Akhirnya gue submit nih, naik nih ke atas nih. Nah di pas saat pos 3 kita mau menuju ke pos 4, senior gue bilang, bro kita ngecamp di sini aja ya, karena kalau gue terusin gue kayaknya nggak sanggup deh. Gue berdua bingung, kok belum ada apa-apa, perasaan gue berjalan sampai pos 3 ini kok jadi berhenti di sini ya kan. Gue juga nggak tahu kenapa alasannya. Akhirnya gue sedikit tongkol, gue bilang sama senior gue ini, emang kenapa bro gitu kan, target kita kan di atas pos 4 gitu ya kan, misalnya pos 5 atau enggak ke warung itu gitu. Ini kan jauh banget dari target kita bro untuk hari ini gitu. Ayolah gitu ya kan, kenapa memang gue bilang gitu sama senior gue. Gak apa-apa bro, kita ngecamp aja. Padahal guys di situ baru jam 4 sore. Kalian bayangin, baru jam 4 sore lo buka camp, apa nggak kayak jadi orang tolol lo di situ saat jam segitu. Lo bayangin aja gimana dongkolnya gue, bete ya. Akhirnya singkat cerita kita udah makan, udah beres-beres, udah bikin tenda. Jam 9 malam mereka tidur. Dan gue sama sekali di malam itu gue nggak bisa tidur karena apa? Gue campur aduk perasaan gue kesel, gue dongkol, dan gue gimana gitu. Akhirnya dilupakan lah hal-hal yang perasaan gue itu yang waktu pertama kali mengurungkan untuk gue naik gitu. Akhirnya gue berganti lah dengan kesel gitu kan, seakan-akan tuh gue pengen ngambil carrier, gue pengen naik sendiri deh ya kan ke lantai 5. Kalau memang ada tenda gue ngecamp bareng sama para pendaki yang lain gitu kan, pikiran gue gitu kan. Akhirnya gue keluar nih ya kan, gue keluar dulu deh, gue bikin kopi atau enggak teh sambil ngerokok gitu kan di luar. Akhirnya gue keluar nih buka tenda, dan temen gue yang satunya lagi, bukan senior, temen gue satunya lagi manggil gue, bro lu mau kemana, udah malam nih ya kan, lu gila kali lu keluar katanya kan. Apalagi di tenda kita kan gak ada tenda yang lain, cuma kita doang di sini bertiga. Udah nggak apa-apa ya kan, ntar kalau ada apa gue teriak kok, tenang aja, gue gituin. Dan singkat cerita akhirnya gue keluar, dan di sini nih ya kan yang gue ceritain deh sedikit. Di gunung itu saat malam, buat teman-teman yang mungkin sadar dengan gunung mana yang gue maksud, lu supaya nggak kaget saat lu naik di gunung itu. Di situ ada suara ketika malam, gesekan dari daun itu sama angin itu menciptakan bunyi yang menurut gue serem, kayak pintu kebuka. Dan lu kalau memang apa ya, pokoknya serem deh, pokoknya serem ya kan. Cuma ya karena gue punya adalah kelebihan sedikit dari orang yang biasanya, makanya gue nggak terlalu takut gitu kan. Jadi ketika ada suara apa-apa, gue pasti gue fokusin gitu, suara apa nih, oh itu, oh daun gitu kan.
Jadi nggak ada ini apa, ketakutan gitu dalam diri gue. Dan gak lama kemudian saat gue dengar suara itu, ada suara ngauman yang gimana ya, kayaknya di samping gue persis karena kencang gitu loh, kayak kayak gimana ya, kayak suara macan tapi apa ya, aneh gitu suaranya, kayaknya aneh lah, nggak kayak macan-macan beneran gini, aneh. Akhirnya gue samperin gitu loh, ya kan, kok kayak di samping gue nih, mungkin di belakang atau balik tenda, ya kan. Gue cuma takutnya di situ macan beneran guys, ya kan, bukan macan jadi-jadian. Bukan jadi-jadian kan nggak mungkin gue mati, kalau macan beneran gue pasti mati guys. Nah, lalu gue ngintip-ngintip, nggak ada apa-apa, berarti bukan macan beneran nih. Akhirnya maksud gue bukan macan nyata gitu kan, bukan macan hewan asli gitu kan, mungkin tak jadi-jadian termasuk makhluk kan terlihat. Nah saat itu gue mau ke belakang tenda, kayaknya ada kayak pohon-pohon apa gitu di balik tenda gue lupa. Gue mau masuk situ, kayak ada tangan yang mukul, yang nyetopin gue, pakai kayak ditarik untuk supaya lu jangan maju lagi gitu. Gue kirain temen gue yang di tenda gitu kan. Gue bilang, tenang bro, ya kan, lu nggak usah panik gitu kan. Gue ngerti apa yang gue bisa lakuin, gue bilang gitu sama dia. Nggak tahu kenapa dia nggak nyaut, akhirnya dilepas lagi, ya kan. Saat gue mau maju lagi dipegang lagi, berbaliklah gue. Mau tahu kalian itu siapa? Itu bukan temen gue saat gue naik ke gunung itu, yang 2 orang itu. Dia seumuran sama gue, dan gue bilang, lo siapa? Gue di sini buat lo, katanya. Gue di sini buat lo. Maksud lo? Gue bilang, lo mau mengganggu gue. Kalau lo memang mau mengganggu gue, lo mengganggu orang yang salah gitu. Karena maaf kata gitu, gue nggak pengen kita saling mengganggu, ya kan? Lo punya dunia dan gue juga punya dunia, ya kan. Gue tahu lo dan lo juga tahu gue. Jadi buat apa ya kita saling menyakiti atau enggak saling membuat perasaan sesama kita tuh nggak enak gitu. Karena kan kalau memang orang awam guys, kalau ngelihat sesuatu yang tak terlihat itu kan jadi aneh gitu kan, ada ketakutan gitu. Cuma dia bilang, enggak bro, gua di sini buat nemenin lo, jadi lu nggak usah masuk ke sana, ya kan? Karena apa yang lo lihat beda dengan kondisinya saat lu masuk ke sana. Oke, akhirnya ada bisikan dari mbah gue itu yang bilang, Wesley, ikutin omongan orang itu, katanya. baik kok, udah, ya kan, ikutin aja. Akhirnya singkat cerita gue balik dan gue ngomong sebentar lah sama dia gitu kan. Dia dari mana, berasal dari mana. Akhirnya gue tertidur dan sampai pagi, dan kita naiklah ke atas. Nggak ada sih cerita yang aneh-aneh gitu kan. Dan kita berhasil ke puncak, kita akhirnya ke warung itu, ke puncak, dan kita turun lagi, dan untuk ngecamp di tempat yang sama. Dan di situ baru kejadian. Karena apa? Karena temen gue atau senior gue, ya kan, itu saat kita ada di pos 2, ada sesosok yang ngikutin dia untuk supaya dia tidak ngikutin dia deh kayaknya,
kayaknya pengen apa, menyatakan kalau lu gak usah naik deh ke gunung untuk saat ini, mendingan lu ini aja, di lain waktu aja. Akhirnya senior gue ini, masa gimana gini kita gagal naik gitu ya kan, mungkin pikirannya. Nah di pos 3 itu pas mau naik ke 4 dia suruh ngecamp, mungkin dia udah berasa berat gitu kan. Akhirnya dia mutusin untuk ngecamp dan dia nggak mau ceritain gitu kan. Akhirnya dibawa di pos 3 itu pas kita turun, gue tanya, kenapa sih lo tadi gini. Udah bro, ntar aja di bawah, gak usah takut, di sini aja, gue penasaran ya kan. Kalau memang lo nggak mau cerita, kita pisah dari sekarang gitu kan. Lo turun sendiri atau berdua sama dia, buat turun sendiri ya nggak masalah ya kan, atau enggak lo turun sendirian, gue semalam lagi di sini. Wah jangan gini. Ada ceritain semuanya kan ya, tadi gue ceritain ada sosok yang mungkin ngalangin dia untuk naik ke atas. Dan singkat cerita, sahabat gue ini yang sekarang udah jadi sahabat gue, dia bilang kalau ada memang sesosok yang ngikutin senior gue itu, karena tanpa disengaja dia ngeludah saat kencing ke belakang pas mau simaksi itu ya kan, cing ya kan. Ya biasa lah, orang buang air kecil gitu langsung namanya cowok kan, udah kayaknya kasar gitu kan, nggak ke tempat kencing itu apa, ke tempat lain kayak kencingnya di mana dia nggak yang udahnya kemana gitu kan. Akhirnya adalah sesuatu yang mengganggu dia dan mungkin membuat dia marah. Cuma itu aja sih guys. Dan untuk sahabat gue itu yang dia bilang dia ada untuk gue, sampai sekarang dia masih bersama gue guys. Dan dimana saat gue amarah gue itu memuncak apa atau enggak, sisi gelap gue itu yang timbul, dia selalu meredahkan. Karena kalau itu memang terjadi mengikuti arus apa yang gue rasain, gue pasti bakalan kenapa-napa dan gue pasti celaka lah ya kan. Karena memang ada dia, gue nganggapnya sih ya Tuhan juga menciptakan dia untuk menjaga gue gitu kan. Ya gue bersyukur karena ada yang bisa ngasih gue peringatan, ngasih gue sesuatu hal yang baik gitu kan, yang ngasih saran saat gue salah gitu kan. Pokoknya gue bersyukur, dan dari situlah sahabat gue ada di sekitar kehidupan gue sampai sekarang. Cuma sih itu aja sih guys ceritanya. Dan makanya oh iya, nggak tahu kenapa ya kan, banyak temen gue atau nggak ojol yang ngelihat dia nggak bisa apa-apa. Temen gue ini nggak, ojol ini nggak punya sesuatu khas yang mereka miliki nih, yang seperti apa yang gue punya. Nggak tahu kenapa ada beberapa ketangkep nggak sengaja, sahabat gue tuh selalu ngikutin gue, dan ojol itu ngeliat. Soal gue abis nurun penumpang nih gitu kan, tiba-tiba gue bawa orang, tapi temen gue itu yang naik motor gue gitu kan. Dia bilang, woi iya ada setan tuh naik di motor lu. Gue hanya ketawa aja gitu kan. Kadang-kadang juga malam gitu ya kan, gue dapet orderan makanan gitu, GrabFood atau nggak GoFood, gue pas ke restonya, nah kan orang restonya lihat, bang lu bawa siapa katanya kan. Gue nggak bawa siapa-siapa, ya pasti ada lah yang ngeliatin kayak begitu. Dan itu ya sahabat baik gue guys. Dan gue nggak bisa banyak-banyak ceritain tentang dirinya, cuma sobat Bang Ojol harus tahu kalau
apa ya, nggak semua hal yang bisa kita anggap buruk itu memang buruk, dan nggak semua hal yang kita anggap tidak baik itu menjadi tidak baik juga, ini kan akhirnya. Cuma untuk pesan dan catatan buat sobat-sobat Bang Ojol, gua gak bisa banyak cerita, cuma pesan-pesannya apa ya, ya itu tadi ya kan, nggak ada semua hal yang lo anggap buruk menjadi buruk, nggak bisa juga lo anggap baik itu untuk menjadi lebih baik juga, enggak juga gitu kan. Semua ala walam dan tergantung, semuanya tergantung yang di atas. Kalau kita memang menghasilkan apa ya terima gitu kan. Makanya gue cuma bisa bilang ke teman-teman sobat-sobat Bang Ojol, apa yang lo bisa lakukan, lo kerjakan, lo lakukan dan lo kerjakan. Karena apapun yang lo ingin hasilkan, yang lo capai, lo bakalan bisa capai. Dan prosesnya memang itu nggak gampang, pasti susah lagi, pasti susah. Cuma intinya lo tetap berusaha keras, lo tetap berdoa, lo tetap berjuang, lo tetap berniat yang selalu baik, berpikiran positive thinking, itu aja, ya kan. Dan suatu saat, di suatu titik saatnya, kalau dimana sang pencipta pengen lo berada di titik yang lo inginin, lo pasti terjadi kok. Oke, gitu aja sobat Bang Ojol. Sekali lagi, yang belum subscribe, yang belum like, yang mau komen deh, ya kan. Dan terima kasih atas yang sudah nonton video ini. Tetap dukung channel Bang Ojol ini agar tetap bisa selalu berkarya, berkreatif, dan yang paling penting bisa menjadi berkat buat orang yang memerlukannya. Oke guys, gitu aja. Jangan sampai lupa subscribe. Oh ya, nyalain loncengnya ya, biar nanti Bang Ojol ngupload video tuh bisa langsung ada notifikasinya. Oke, gitu aja. Terima kasih dan salam satu aspal.